Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Terima kasih untuk teman-teman dan Bapak dosen pengampu, Pak Insinyur Arif Nugraha Pontoh, STMN, yang telah memberikan kami kesempatan dalam mempresentasikan laporan tugas besar Pondasi Dalam pada mata kuliah Teknik Pondasi di semester ini. Kami izin akan mempresentasikan dari kelompok 2 Teknik Pondasi kelas B. Next. Baik, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Akil Fadol, dengan NIM 072-11049. Kemudian ada rekan saya, Muhammad Habibi Syahdani, dengan NIM 072-11053. Kemudian ada juga rekan saya selanjutnya, Henry Baransano, dengan NIM 072-11088. Dan rekan saya yang terakhir, ada Razan Andira Irawan, dengan NIM 072-21080. Next. Baik, di sini saya akan membacakan daftar isi yang akan kita jelaskan ke depan. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, kemudian kita lanjut ke alur penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan terakhir penutup. Baik, pada latar belakang proyek kali ini, kami membahas tentang pondasi dalam, yang mana kita bisa membahas dulu tentang tanah itu sendiri. Jadi tanah dan batuan ini mempunyai peran penting pada suatu lokasi pekerjaan konstruksi. Kedua material ini merupakan pondasi pendukung suatu bangunan atau bahan konstruksi dari bangunan itu sendiri. Nah, suatu bangunan ini berdiri di atas tanah atau batuan akan menimbulkan beban terhadap bagian bawahnya. Maka pondasi ini menjadi subjek penting dalam pekerjaan teknik sipil karena pondasi berfungsi menopang bangunan di atasnya dengan cara meneruskan beban struktur atas ke lapisan tanah pendukung di bawahnya. Ini menurut Sigar tahun 2016. Next. Baik, adapun rumusan masalah pada proyek kali ini ada 3. Yang pertama, bagaimana perencanaan dimensi beserta kedalaman pondasi tiang tunggal dan tiang kelompok. Kemudian yang kedua, bagaimana perhitungan penurunan yang terjadi pada dimensi dan kedalaman yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, bagaimana hasil gambar penampang pondasi dengan skala yang sesuai. Next. Tujuan penelitian kita pada proyek kali ini yang pertama untuk mengetahui perencanaan dimensi dan kedalaman pondasi tiang tunggal juga pondasi tiang kelompok. Kemudian yang kedua untuk mengetahui perhitungan penurunan yang terjadi pada dimensi dan kedalaman yang telah ditentukan, dan tujuan yang ketiga untuk mengetahui hasil gambar penampang pondasi dengan skala yang sesuai. Lanjut kita ke landasan teori selanjutnya, yaitu pondasi dalam. Nah, Hardiatmo pada tahun 2002 mendefinisikan bahwasanya pondasi dalam ini adalah pondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah keras atau batuan yang terletak relatif jauh dari permukaan. Next. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan. Yang sebelah kiri ini adalah pondasi sumuran atau kaison, ya bisa disebut juga dengan pier foundation atau caisson, ya. Di sebelah kanan juga ada pondasi tiang. Nah, ini pile foundation yang biasa kita lihat. Nah, ini bisa dibedakan antara keduanya. Next. Nah, selanjutnya kita juga membahas tentang kapasitas daya dukung pondasi. Nah, ini adalah kemampuan tanah dalam mendukung beban dari struktur di atasnya yang dinyatakan dengan tahanan geser tanah untuk melawan penurunan akibat beban. Nah, analisa kapasitas daya dukung pondasi ini dilakukan dengan cara pendekatan untuk mempermudah perhitungan. Dapat dilakukan berdasarkan data laboratorium dan data lapangan seperti contoh data SPT atau data CPT dan sondir. Lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat ada konsistensi tanah sangat lunak, tanah agak lunak, tanah sedang atau kaku, tanah agak keras sampai tanah yang keras. Di situ terdapat jumlah angkanya masing-masing, ya.
Kalau tanah sangat lunak itu kurang dari 5, tanah lunak 5-10 kilogram per sentimeter persegi. Tanah agak lunak ini 10-35, tanah sedang ini 30-60, tanah agak keras 60-120, dan tanah keras di atas 120 kilogram per sentimeter persegi. Lanjut. Oke, kita masuk ke perhitungan daya dukung tanah pada masing-masing pondasi, jenis pondasi. Yang pertama ini ada daya dukung tanah pada pondasi dangkal. Itu pondasi dangkal pada daya dukung tanah, pasir maupun lempung menurut Meyerhof dihitung dengan persamaan QU sama dengan QC kali B besar dikali dalam kurung 1 plus D per B tutup kurung dikali 1/40. Yang dimana QUT ini Q ultimat, kapasitas dukung ultimate pondasi, QC itu adalah tahanan konus dari sondir atau PK, D itu kedalaman pondasi, dan B besar itu sama dengan lebar pondasi. Nah, yang kedua ada daya dukung tanah pada pondasi tiang, itu perhitungannya PA sama dengan PU per FK. PU ini didapatkan dari QCR dikali AP ditambah sigma Fs dikali AS, di mana PLT ini adalah beban maksimum, PL ini kapasitas beban yang diizinkan, AP itu luas penampang dasar pondasi tiang, ya AS sama dengan filling pondasi tiang, QCR itu QC rata-rata sepanjang 4D bagian atas rencana ujung tiang dan 1D di bawah ujung tiang. Fs itu hambatan lekat, FK itu faktor keamanan nilainya yaitu 2,5 sampai dengan 3. Yang ketiga, daya dukung tanah pada pondasi kelompok tiang. Itu perhitungannya EG sama dengan 1 dikurang N kurang 1 kali M plus dalam kurung M kurang 1 kali M per 90 kali M kali N. Ini ada, yang kedua ini ada sama dengan arc PG dikali D per S. Yang ketiga, PG sama dengan EG kali NT kali PL. Di mana EG itu kapasitas dukung ultimate pondasi, M itu banyaknya tiang dalam arah X, N sama dengan banyaknya tiang dalam arah, D itu diameter tiang yaitu 30 cm, S itu jarak tiang yaitu 2,5 D, PG itu kapasitas kelompok tiang, PL itu kapasitas beban izin tiang tunggal, NT itu sama dengan jumlah tiangnya. Nah, metode perencanaannya itu yang pertama adalah dimulai dulu, yang kedua mempersiapkan data-data beserta landasan-landasan teori yang dibutuhkan. Yang ketiga, analisis data yang telah didapatkan melalui perhitungan. Yang ketiga, menghitung dimensi dan kedalaman pondasi tiang tunggal dan tiang kelompok, dan menghitung penurunan yang terjadi untuk dimensi dan kedalaman yang telah ditentukan. Yang terakhir yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir yaitu selesainya pada metode perencanaan. Next. Data analisis tanahnya kita memiliki 3 lapisan, dan yang berikut ini akan saya rincikan masing-masing spesifikasi lapisannya. Lapisan pertama itu tebalnya 5 meter, dengan berat isi tanah 150 km per meter kubik. Yang ketiga, berat isi jenuh Y1 itu 1.540 kg per meter kubik, dengan kohesi 150 kg per meter persegi, dan sudut geseknya belum ditentukan karena baru lapisan pertama. Lapisan kedua ini dengan tebal 11 meter, berat isi tanah 1.560 kg per meter kubik, dengan berat isi jenuh 1.560 kg per meter kubik, dengan kohesi 220 kg per meter persegi, dengan sudut gesek 32. Yang ketiga, lapisan 3, dengan tebal 17 meter, dengan berat isi tanah 1.752 kg per meter kubik, dengan berat isi jenuh 1.140 kg per meter kubik, dengan kohesi 230 kg per meter persegi, dengan sudut gesek 5. Data soal pondasi dalam kami itu terdiri dari yaitu bentuk penopang tiang yaitu bujur sangkar, bahan tiang yaitu beton, jumlah tiang kelompoknya 3x3, muka air tanahnya lapisan 2, P tiang tunggalnya itu 29 ton atau dikonversi sebagai kilonewton itu 284,39, P tiang kelompok yaitu 350 ton dengan konversi ke kilonewton dengan nilai 710,98 kilonewton. Baik,
Mungkin selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan kapasitas daya dukung tiang tunggal. Di kapasitas dukung tiang tunggal itu kita memiliki sebuah perhitungan, di mana perhitungan yang kita gunakan itu antara lain Q-on sama dengan QB ditambah QS dikurang WP. Berdasarkan hasil perhitungan Q-in dapat kita lihat bahwa nilai QUN lebih besar dari nilai P tunggal, di mana 9.125 kilonewton lebih besar 284.000 kilonewton, sehingga pondasi tunggal aman atau dapat dikatakan bahwa pondasi mampu menahan beban yang diterima. Selanjutnya, perhitungan kapasitas daya dukung tiang tunggal. Perhitungan kapasitas izin tiang yang kita gunakan, Q besar Qg sama dengan 2 dikali D, B tambah L dikali C, ditambah 1,3 dikali C dikali NC dikali B dikali L. D, keterangan yang dimaksud dalam rumus sebelumnya, D sama dengan kedalaman tiang di bawah muka tanah dalam satuan meter. Terus B sama dengan lebar kelompok tiang dalam satuan meter, L panjang kelompok tiang dalam satuan meter, C adalah koheksi tanah di sekeliling kelompok tiang, kilometer per meter persegi, NC sama dengan faktor kapasitas dukung dengan satuan kilonewton per meter persegi. Dari hasil perhitungan di atas, maka didapatkan kapasitas izin kelompok tiang sebesar 163 kilonewton. Selanjutnya adalah perhitungan kapasitas daya dukung tiang tunggal. Kapasitas izin didasarkan pada tiang tunggal, Q besar Qg sama dengan G kecil, E besar G kecil dikali M dikali N aksen dikali Q besar A kecil. Keterangan yang dimaksudkan dalam rumus sebelumnya, IG itu sama dengan efisien kelompok tiang, M sama dengan jumlah baris tiang, N aksen sama dengan jumlah tiang dalam satuan baris, QA sama dengan daya dukung tanah izin kilonewton. Dari hasil perhitungan di atas, maka kita dapatkan nilai kapasitas izin sebesar tiang tunggal sebesar 9.295 kilonewton. Keamanan terhadap beban. Beban pondasi kelompok didapatkan hasil 710,98 kilonewton. Gg kuadrat 92,95 kilonewton. Dapat kita lihat bahwa nilai dari KUN lebih besar dari nilai beban pondasi kelompok, di mana 9295 kilonewton lebih besar 710,98 kilonewton, sehingga pondasi kelompok aman atau dapat dikatakan bahwa pondasi mampu menahan beban yang diterima dengan jumlah baris pondasi sebanyak 3 dan jumlah tiang dalam satu baris sebanyak 3. Mungkin bisa dilanjut teman saya, Henry Baransano. Berikut ini merupakan gambar hasil perencanaan fondasi dalam kita. Ini merupakan gambar dari tampak atas, di mana gambar ini menunjukkan ada 3 baris dan 3 kolom fondasi. Next. Dan berikutnya juga di sini ada gambar perencanaan fondasi, di mana ini merupakan gambar dari tampak samping dan tampak depan. Next. Nah, dari tugas besar teknik fondasi yang sudah kami rencanakan, dapat kami tarik kesimpulan, di mana yang pertama itu rencana dimensi fondasi yang digunakan pada tiang tunggal dan tiang kelompok dipasang hingga kedalaman 33 meter dari permukaan tanah dengan bentuk tiang bujur sangkar 0,5 kali 0,5 meter. Pada tiang kelompok, jumlah tiang yang digunakan adalah 9 buah yang tersusun sebanyak 3 baris dan 3 kolom. Next. Kemudian yang kedua itu hasil perhitungan dari daya dukung tanah berdasarkan 2 metode, yaitu perhitungan tahanan ujung bawah fondasi atau QB, didapatkan nilai sebesar 27.736 kilonewton dengan menggunakan metode Paulus and Davis. Kemudian pada perhitungan tahanan gesek lapisan pertama tanah kohesif atau QS1 didapatkan nilai sebesar 132 kilonewton
dengan menggunakan metode US Army Corps pada perhitungan tahanan gesek lapisan kedua tanah granular kurang dari 11 meter atau QS2 didapatkan nilai sebesar 475 kilonewton dengan menggunakan metode Paulus dan Davis. Pada perhitungan tahanan gesek lapisan kedua granular lebih dari 11 meter atau QS3 didapatkan nilai sebesar 1751 kilonewton dengan menggunakan metode Paulus and Davis. Pada perhitungan tahanan gesek lapisan ketiga tanah granular atau QS4 didapatkan nilai sebesar 5.779 kilonewton dengan menggunakan metode Paulus and Davis. Maka diperoleh total tahanan gesek sebesar 8.138 kilonewton dan untuk nilai kapasitas daya dukung ultimate atau QUN didapatkan sebesar 9.125 kilonewton. Untuk perhitungan kapasitas izin kelompok tiang atau QG1 didapatkan nilai sebesar 491 kilonewton dengan safety factor sebesar 3. Pada perhitungan izin berdasarkan pada tiang tunggal atau QG2 didapatkan nilai sebesar 11.641 kilonewton. Dalam pengecekan beban, seharusnya yang digunakan adalah kapasitas izin terkecil. Namun dalam kasus ini tidak digunakan yang paling kecil karena perhitungan QG1 mengasumsikan seluruh lapisan tanah adalah tanah kohesif dengan kedalaman 33 meter sehingga tidak sesuai dengan data yang ada dan perhitungan menjadi tidak optimal. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyimak video presentasi kami, kelompok 2. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dari kami. Sekian, semoga kita semua sukses mendapatkan nilai maksimal dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.